Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riansa Ihsanul Hakim, asal Bandung, jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Prodi Manajemen, angkatan 24 dengan akhir NPM 120. Oke, di sini saya akan menjelaskan tugas akhir atau tugas pengganti UAS yang disuruh untuk membuat jurnal artikel. Dengan saya di sini akan membahas dengan judul dinamika kebahasaan di era globalisasi, teman-teman. Oke, kita mulai ke abstrak. Jadi di abstrak ini, artikel ini membahas aspek-aspek kebahasaan dengan pendekatan komprehensif yang mencakup teori, aplikasi, dan relevansi dalam kehidupan sehari-hari. Fokus penelitian ini adalah menganalisis fenomena linguistik di masyarakat, termasuk dinamika perubahan bahasa, pengaruh budaya, dan penggunaan bahasa dalam berbagai konteks sosial. Metode penelitian ini yang digunakan adalah kajian literatur dan analisis deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebahasaan memainkan peran penting dalam pembentukan identitas budaya dan sosial. Terus, kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman terhadap kebahasaan untuk mendukung komunikasi yang lebih efektif dan harmonisasi budaya. Oke, selanjutnya kita akan next ke slide pendahuluan. Oke, di pendahuluan ini, bahasa adalah alat komunikasi utama yang digunakan manusia untuk menyampaikan informasi, ide, dan emosi. Dalam konteks kebahasaan, studi tentang bahasa mencakup berbagai aspek, termasuk struktur, fungsi, dan penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Kebahasaan menjadi topik yang relevan di era globalisasi, di mana interaksi antar budaya semakin intensif. Oleh karena itu, memahami fenomena kebahasaan bukan hanya penting bagi linguisis, tetapi juga bagi masyarakat luas. Itu dia pendahuluan. Selanjutnya kita akan maju ke bab latar belakang. Oke. Di latar belakang ini, seiring perkembangan zaman, bahasa mengalami perubahan yang signifikan. Globalisasi, teknologi, dan migrasi adalah faktor utama yang memengaruhi perkembangan bahasa. Perubahan ini tidak hanya terjadi pada struktur bahasa, tetapi juga pada cara bahasa digunakan dalam interaksi sosial. Misalnya, penggunaan bahasa Inggris sebagai lingua franca global telah mengubah pola komunikasi di banyak negara, termasuk Indonesia. Ya, Indonesia di sini. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana bahasa lokal dapat bertahan di tengah pengaruh bahasa global. Itu latar belakang. Kemudian kita akan maju ke bab rumusan masalah. Oke, di dalam bab rumusan masalah ini, saya akan menjelaskan yang pertama, bagaimana dinamika perubahan bahasa terjadi di masyarakat modern. Terus yang kedua, pengaruh budaya terhadap penggunaan bahasa dalam berbagai konteks sosial. Terus yang ketiga, yang terakhir, bagaimana peran kebahasaan dalam pembentukan identitas individu dan kelompok. Itu dia rumusan masalah. Oke, kemudian kita akan lanjut ke bab tujuan penelitian. Oke, di tujuan penelitian ini, yang pertama saya akan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perubahan bahasa. Yang pertama, itu yang kedua, menganalisis hubungan antara bahasa dan budaya dalam masyarakat. Terus yang ketiga, mengeksplorasi peran bahasa dalam menciptakan identitas sosial dan budaya. Oke. Lanjut, yang keempat, manfaat penelitian, bab manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, menambah wawasan akademik mengenai fenomena kebahasaan. Yang kedua, memberikan panduan bagi pendidik dalam mengerjakan kebahasaan secara kontekstual. Terus yang ketiga, membantu membuat kebijakan dalam merancang program pelestarian bahasa lokal. Itu yang ketiga, yang terakhir. Oke, kita akan lanjut ke bab batas penelitian. Di batas penelitian ini, penelitian ini dibatasi pada yang pertama, fenomena kebahasaan di Indonesia, khususnya terkait bahasa lokal dan bahasa global. Terus yang kedua, kajian literatur dan analisis data sekunder tanpa melibatkan survei ala lapangan. Terus yang ketiga, yang terakhir, periode analisis adalah dekade terakhir sekitar tahun 2010 sampai 2020 untuk memastikan relevansi temuan. Lanjut, kita akan maju ke bab berikutnya, ke metode penelitian.
Oke, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, kajian literatur. Mengumpulkan dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Terus yang kedua, analisis deskriptif. Menganalisis data sekunder untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam fenomena kebahasaan. Yang ketiga, pendekatan kuantitatif. Oke, menggunakan pendekatan interpretatif untuk memahami hubungan antara bahasa, budaya, dan identitas. Oke, itulah metode penelitian. Kita akan maju ke pembahasan sekarang, bab pembahasan. Jadi di dalam pembahasan ini, dinamika perubahan bahasa terjadi karena berbagai faktor, termasuk kontak budaya, perkembangan teknologi, dan media massa. Di Indonesia, fenomena serapan kata asing menjadi salah satu bukti nyata dinamika ini. Misalnya kata-kata seperti download, streaming, dan online. Itu telah menjadi bagian dari percakapan sehari-hari. Terus, yang kedua, pengaruh budaya terhadap bahasa. Budaya memengaruhi secara bahasa digunakan. Di Indonesia, misalnya, bahasa daerah seperti Jawa dan Sunda memiliki ungkapan-ungkapan yang mencerminkan nilai-nilai budaya seperti penghormatan dan kerendahan hati. Namun, pengaruh budaya global seringkali menyebabkan pergeseran nilai ini. Yang ketiga, bahasa dan identitas bahasa. Memainkan peran penting dalam pembentukan identitas. Bahasa lokal tidak hanya menjadi simbol identitas budaya, tetapi juga alat untuk mempertahankan tradisi dan sejarah di sisi lain. Di sisi lain, bahasa global seperti bahasa Inggris seringkali diadopsi sebagai simbol modernitas dan keterbukaan. Oke, itulah pembahasan yang sudah saya jelaskan tentang jurnal dan artikel ini. Itulah secara pembahasan bahasa. Oke, kesimpulan sekarang ya, setelah saya menjelaskan beberapa poin-poin penting tadi tentang kebahasaan, tentang tugas artikel jurnal ini, di sini saya akan menyimpulkan tentang keseluruhan materi yang sudah saya jelaskan, yang sudah saya presentasikan tadi. Oke, kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa kebahasaan adalah fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk budaya, teknologi, dan globalisasi. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai cerminan identitas sosial dan budaya. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang kebahasaan yang penting untuk mendukung komunikasi yang efektif dan harmoni antar budaya. Ya, mungkin cukup sekian dari materi saya yang sudah jelaskan, yang saya bawakan di video presentasi kali ini. Ya, semoga kalian yang mendengarkan dan memerhatikan presentasi saya, ya semoga kalian paham apa yang saya sampaikan dan mengerti apa yang saya sampaikan tadi. Dan mungkin mohon maaf apabila ada salah kata dalam pembicaraan saya, dalam saya menyampaikan, dan juga mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian informasi tentang kebahasaan tadi. Mungkin ditutup saja dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.